Welcome to SMK Negeri 1 Karangdadap, State Vocational High School 1 Karangdadap. It is located on Kedungebo Street, nomor 6 Pejaten, Karangdadap District, Kawangan Regency, Central Java. This school has 6 major. One of them is MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, are in English, Office Management and Business Service. In this major, we will study Administration, Office Information Technology, Archivist, Manuscript Typing, Telephone Handling, Petty Cash, and Data Entry. That's why I choose the MPLB major. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I have introduced my school and major. Now, let me introduce myself. My full name is Nuradi Sabrina. You can call me Nura. In Office Management and Business Service, I am in class 10 MPLB 3. Nice to meet you. Teman-teman, masih bersama aku Nuradi Sabrina dari kelas 10 MPLB 3. SMK Negeri 1 Karangdadap. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengulas materi tentang bisnis. Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi, ikuti terus video aku sampai selesai ya. Pembahasan kita yang pertama tentang pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual, atau menukarkan barang atau jasa. Bisnis juga ada berbagai macam, yaitu Yang pertama yaitu bisnis agraris, bisnis yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam berupa hewan atau tumbuhan. Contohnya yang pertama, pertanian. Hasil pertanian di Indonesia yaitu padi, jagung, ubi, dan kacang tanah. Yang kedua, perkebunan. Hasil perkebunan di Indonesia yaitu karet, kopi, sawit, dan tebu. Yang ketiga, peternakan. Peternakan menghasilkan daging, susu, telur, dan kulit. Yang keempat, perikanan. Ikan yang biasa dibudidayakan adalah ikan lele, mujair, bandeng, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah bisnis industri, yaitu usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya yaitu yang pertama, industri kimia, yang kedua, industri tekstil, yang ketiga, industri otomotif, yang keempat, industri logam dan mesin, yang kelima, industri elektronik, yang keenam, industri makanan dan minuman, yang ketujuh, industri farmasi. Yang ketiga adalah bisnis perdagangan, yaitu kegiatan yang sifatnya melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli. Contohnya, perdagangan komoditi dan usaha toko sembako. Tempat pariwisata di Indonesia beragam, mulai pegunungan, lautan, pantai, danau, dan budaya. Dari wisata tersebut ada usaha di bidang jasa pariwisata. Apa saja sih jenis-jenis usaha di bidang jasa pariwisata? Pengolahan jasa penginapan, penjualan cindera mata atau oleh-oleh, jasa pemandu wisata, jasa transportasi wisata, penjual makanan dan minuman. Usaha bidang jasa merupakan usaha yang menjual jasa seperti tenaga, ilmu, dan juga keahlian dalam bidang tertentu, yang mana kita akan dibayar sesuai dengan jasa yang telah kita lakukan. Contoh profesi setiap bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kecantikan, bidang keuangan, dan bidang hukum. Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi berbagai macam tahapan. Berikut merupakan hasil tambang mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua.
hanya mendapatkan keuntungan atau laba. Namun ada juga tujuan-tujuan lain seperti yang pertama, ingin memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk menambah kesejahteraan dan kemakmuran keluarga. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pencitraan diri maupun usahanya agar semakin dikenal masyarakat. Yang keempat, dengan pengalaman yang semakin bertambah, maka akan muncul kreativitas atau gagasan baru untuk memajukan usaha yang sudah ada. Yang kelima, tujuan lain dari penyelenggaraan bisnis untuk memperoleh simpati atau pencitraan. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang pengertian dan tujuan bisnis. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang manfaat bisnis. Manfaat bisnis antara lain memperoleh penghargaan atau pengakuan. Adanya suatu bisnis yang berhasil dan tumbuh serta berkembang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat yang akan memberikan Anda pengakuan positif dari masyarakat sendiri. Kesempatan untuk menjadi bos bagi diri sendiri. Besar kecilnya bisnis yang dijalankan ditentukan oleh kemampuan diri sendiri. Dengan kata lain, menjadi bos. Menggaji diri sendiri. Dengan usaha yang dilakukan sendiri, maka besar kecilnya gaji atau pendapatan dapat ditentukan sendiri. Atur waktu diri sendiri. Usaha yang dijalankan sendiri akan membutuhkan waktu sesuai dengan kemampuan dan kesempatan diri sendiri. Masa depan lebih cerah. Dengan pengolahan usaha secara mandiri, maka dapat dikatakan masa depan diri kita ditentukan oleh usaha yang kita lakukan. Dan tadi ulasan materi kita tentang bisnis, pengertian, tujuan, dan manfaat. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman yang ingin menggeluti dunia bisnis ya. Mekaten andaran saking kula ngenai ancas lan keuntungan bisnis. Menawi wonten kelapatan kula nyuwun agungi pangapunten. Mugi-mugi video menika saged migunani dumateng kita sedaya. Matur nuwun kagem ingkang sampun mirsani video kula saking wiwitan ngantos pungkasan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And your pockets can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Audio Jungle.